Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini Bapak Ibu, izin ya saya untuk membawa informasi dari Kemendikbudristek. Ini informasi terbaru Bapak Ibu. Hari ini mulai dibuka sampai dengan 13 September 2024. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu terkait jadwal kemudian pembukaan ya pendaftaran CPNS di lingkungan Kemendikbudristek Bapak Ibu tahun 2024. Oke Bapak Ibu, informasinya seperti apa? Nanti silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Admin lansir dari kompas.com Bapak Ibu. Jadwal lengkap pendaftaran CPNS 2024 di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek ini tentu harus diperhatikan oleh para calon pendaftar. Nah, pendaftaran Bapak Ibu untuk CPNS 2024 di Kemendikbudristek ini sudah bisa dilakukan mulai hari ini, ya Sabtu 31 Agustus 2024 melalui link sscasn.bkn.go.id. Nah, itu Bapak Ibu untuk informasi awal ya terkait dengan kapan dibuka untuk pendaftaran CPNS di lingkungan Kemendikbudristek. Tentu ini mulai hari ini mulai dibuka. Nah, jadwal pendaftaran calon ASN di Kementerian ini berbeda dengan jadwal resmi CPNS 2024 oleh BKN, di mana Bapak Ibu BKN tentu akan ditutup pada tanggal 6 September ya untuk CPNS yang umum. Tetapi untuk di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini nanti ditutup tanggal 13 September 2024. Baik, ini jadwalnya Bapak Ibu, izin ya. Mohon maaf ini agak panjang, mohon bersabar untuk disimak Bapak Ibu. Ini agak panjang paparannya karena memang banyak sekali yang harus disampaikan. Baik, berikut jadwal lengkap. Untuk pengumuman tentang penerimaan CPNS di portal nasional dan portal Kemendikbudristek, itu di casn.kemendikbud.go.id 30 Agustus sampai 13 September 2024. Kemudian untuk pendaftaran 31 maksudnya Bapak Ibu, untuk pendaftaran CPNS online ini tanggal 31 Agustus sampai 13 September 2024. Kemudian seleksi administrasi 31 Agustus sampai 15 September. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi 16 sampai 17 September. Lalu konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun 2023 oleh peserta seleksi ini 18 sampai 28 September 2024. Untuk masa singgah untuk masa sanggah ya. Untuk masa sanggah administrasi ini 18 sampai 20 September. Lalu pengumuman pasca sanggah untuk administrasi 21 sampai 27 September. Lalu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS ini tanggal 9 sampai 15 Oktober. Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober sampai 14 November. Lalu pengumuman hasil SKD CPNS 17 sampai 19 November. Pelaksanaan SKB non CAT 20 November sampai 17 Desember. Kemudian pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi 23 sampai 25 November. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT ini 4 sampai 8 Desember. Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT 9 sampai 20 Desember. Pengumuman kelulusan tanggal 5 sampai 12 Januari 2025. Masa sanggah 13 sampai 15 Januari 2025. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 16 sampai 22 Januari 2025. Kemudian pengisian DRH, daftar riwayat hidup, NIP CPNS 23 Januari 2 sampai 21 Februari. Lalu usul penetapan NIP CPNS 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Nah, ini untuk persyaratan umum ya, untuk persyaratan umum CPNS Kemendikbudristek ya 2024. Berikut persyaratan daftar CPNS 2024 terbuka untuk lulusan SMA, D3, D4, S1, S2, dan S3. Yang pertama adalah persyaratannya warga negara Indonesia tentu, kemudian kriteria usia. Nah, untuk usia Bapak Ibu. Untuk usia terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran online.
Ya, jadi dihitungnya berdasarkan per tanggal pelamar mendaftar online. Yang pertama, pelamar lulusan SLTA, SMK, SMA sederajat sampai dengan S2 atau spesialis serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 35 tahun 0 bulan 0 hari. Artinya usianya paling rendah 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun ya Bapak Ibu. Untuk seluruh kualifikasi akademik ini. Kemudian yang berikutnya pelamar jabatan fungsional dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 atau subspesialis. Ini serendah-rendahnya usianya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun. Jadi khusus untuk dosen ini 40 tahun paling tinggi, tapi paling rendahnya sama 18 tahun. Kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga tidak pernah dipidana. Kemudian yang keempat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Lalu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, Polri. Lalu tidak menjadi anggota pengurus partai politik. Lalu yang ketujuh memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang ditentukan oleh Kemendikbudristek yang menentukannya. Jadi langsung ditentukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindak pelanggaran seleksi. Yang ke-11, tidak berstatus sebagai peserta lulusan seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, kemudian prekursor, dan zat adiktif lainnya. Lalu yang ke-13, tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Lalu yang ke-14, apabila sedang melaksanakan perjanjian kerja, kontrak kerja, ikatan dinas, peserta wajib telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan yang berwenang. Oke. Yang ke-15, wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang bersangkutan bagi PPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS. Yang ke-16, bersedia mengabdi pada Kemendikbudristek dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek. Nah, ini perlu dicatat, diingat Bapak Ibu. Yang ke-17, bersedia untuk tidak mengajukan mutasi antara satuan kerja, ya, antara satker, ya, di lingkungan Kemendikbudristek dengan alasan pribadi paling sedikit 5 tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang, PYB ya, pejabat yang berwenang dalam rangka kebutuhan organisasi. Jadi pengecualian. Dan yang terakhir adalah yang ke-18, memenuhi persyaratan khusus masing-masing jenjang pendidikan dan formasi, baik formasi umum laut, kemudian penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua di link ini, casn.kemdikbud.go.id. Itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan terkait mulai dibukanya hari ini ya pendaftaran CPNS di lingkungan Kemendikbudristek ya Bapak Ibu, sampai dengan tadi berapa? Tanggal 13 September 2024. Jadi masih banyak waktu ya, kurang lebih mungkin selama 2 mingguan lah ya ke depan untuk ikut mendaftar bagi yang berminat tentu menjadi pegawai atau PNS di lingkungan Kemendikbudristek. Itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.